Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian risiko. Tahap audit. Tahap audit terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap penilaian risiko. Di sini tahap penilaian risiko sangatlah penting untuk mengurangi risiko saat melakukan pengauditan. Tahap penilaian audit sendiri memberi kesempatan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas saat melakukan audit. Efisiensi sendiri mengacu pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan bukti audit, sedangkan efektivitas mengacu pada minimalisasi risiko audit. Selama tahap penilaian risiko audit ini, seorang auditor akan mengevaluasi risiko salah saji karena kecurangan dan mempertimbangkan apakah tepat untuk mengasumsikan bahwa klien mereka akan tetap bertahan. Yang kedua, fase respon risiko audit. Di sini melibatkan pengujian rinci atas pengendalian transaksi dan saldo akun. Jika seorang auditor berencana untuk mengandalkan sistem pengendalian internal klien, mereka akan melakukan pengujian pengendalian. Seorang auditor juga akan melakukan pengujian substantif secara rinci atas transaksi sepanjang tahun dan pengujian substantif rinci atas saldo yang dicatat pada akhir tahun. Di sini pengujian rinci tersebut diharapkan memberikan bukti yang diharapkan oleh seorang auditor. Yang terakhir, tahap menyimpulkan dan melaporkan risiko. Di sini, tahap menyimpulkan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan tentang suatu kebenaran dan kewajaran suatu laporan. Pada tahap audit ini, seorang auditor akan memanfaatkan pemahaman mereka tentang klien, pengetahuan rinci mereka tentang risiko yang akan dihadapi oleh kliennya, serta memberikan kesimpulan yang dapat diambil saat menguji klien tersebut, transaksi, dan saldo akun. Pemahaman tentang klien. Di sini setiap auditor jika ingin melakukan pengauditan, mereka harus memahami klien mereka. Untuk mendapatkan pemahaman tentang klien ini, seorang auditor akan mempertimbangkan masalah di beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkat entitas. Di sini, seorang auditor akan menanyakan tentang entitas kliennya melalui wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang akan ditanyakan yaitu tentang apa yang dilakukan klien, bagaimana fungsi klien sendiri, terus struktur kepemilikan klien, dan sumber keuangan klien tersebut. Selain itu, seorang auditor akan menanyakan juga tentang pemasukan utama kliennya. Selain itu, mereka juga akan bertanya apakah klien tersebut adalah seorang importir ataukah seorang eksportir. Selanjutnya, mereka akan bertanya juga kapasitas klien, sifat dan setiap jaminannya. Dan penilaian dibuat atas reputasi klien dengan pelanggan, pemasok, karyawan, serta pemegang saham dan masyarakat luas yang ada. Selanjutnya, di tingkat industri. Nah, di tingkat industri ini, seorang auditor akan menanyakan posisi klien tersebut di dalam industrinya sendiri, di mana tingkat persaingan dalam industri klien juga akan dinilai. Semakin kompetitif industri klien, semakin besar tekanan yang ada pada keuntungan klien. Masalah utama seorang auditor yaitu posisi klien mereka di antara para pesaingnya dan kemampuannya untuk memahami penurunan ekonomi yang ada. Auditor juga akan mempertimbangkan reputasi klien mereka relatif terhadap perusahaan lain di industri yang sama. Di sini mereka juga akan mempertimbangkan beberapa pertimbangan dari dukungan tingkat pemerintah untuk industri mereka. Selain itu, mereka juga akan menilai tingkat permintaan barang yang dijual atau jasa yang disediakan oleh perusahaan di industri mereka. Yang ketiga, tingkat ekonomi. Auditor akan menilai bagaimana faktor tingkat ekonomi mempengaruhi klien tersebut. Di sini, mereka akan menilai bagaimana faktor tingkat ekonomi mempengaruhi kliennya dengan kemajuan dan penurunan ekonomi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi mata uang mempengaruhi semua perusahaan. Di
Sini, selama peningkatan ekonomi, perusahaan berada di bawah tekanan untuk bekerja sebaik mungkin daripada pesaingnya, dan pemegang saham mengharapkan peningkatan laba yang konsisten. Resiko kecurangan ini, ketika seorang auditor ingin menilai resiko kecurangan, auditor akan mengadopsi sikap skeptisisme profesional untuk memastikan bahwa setiap indikator potensi kecurangan dapat diselidiki dengan benar. Di sini, seorang auditor juga harus berpegang teguh dengan sikap independen terhadap kliennya, mempertahankan sikap bertanyanya, dan mencari bukti yang menguatkan secara menyeluruh untuk memvalidasi informasi yang diberikan oleh klien tersebut. Saat menilai suatu resiko kecurangan, seorang auditor akan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, insentif dan tekanan untuk melakukan kecurangan. Di sini, di mana seorang auditor akan mempertimbangkan insentif dan tekanan yang dihadapi oleh kliennya untuk melakukan kecurangan. Ada beberapa contoh insentif dan tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang pertama, klien beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif. Yang kedua, penurunan permintaan yang signifikan. Yang ketiga, penurunan keuntungan. Yang keempat, pengambil alihan. Yang kelima, ancaman kebangkrutan. Yang selanjutnya, kerugian berkelanjutan, pertumbuhan yang cepat, arus kas yang buruk, dan sebagainya. Setelah melakukan penilaian tentang insentif dan tekanan untuk melakukan kecurangan, seorang auditor akan menilai peluang untuk melakukan kecurangan. Di sini, auditor akan menilai apakah klien tersebut memiliki peluang untuk melakukan kecurangan. Nah, auditor akan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang bagaimana kecurangan lainnya yang telah dilakukan untuk menilai apakah peluang yang sama ada di klien tersebut. Di sini ada beberapa contoh peluang yang meningkatkan risiko bahwa kecurangan mungkin telah dilakukan oleh klien tersebut. Yang pertama, akun yang bergantung pada estimasi dan pertimbangan. Yang kedua, tingkat volume transaksi. Yang keempat, pergantian staf yang tinggi. Yang kelima, mekanisme tata kelola perusahaan. Selanjutnya, ketergantungan pada transaksi yang kompleks. Setelah melakukan penilaian sebelumnya, yang terakhir yaitu sikap dan rasionalisasi untuk memberikan suatu kecurangan. Di sini seorang auditor sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kecurangan ini merupakan suatu sikap di mana mengacu pada suatu keyakinan entitas tentang benar dan salahnya, serta rasionalisasi yang mengacu pada kemampuan untuk membenarkan suatu tindakan. Di sini ada beberapa contoh sikap dan rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan suatu kecurangan. Yang pertama, penerapan struktur pengendalian internal yang efektif tidak dipandang sebagai prioritas. Yang kedua, fokusnya yang terlalu berlebihan pada maksimalisasi keuntungan. Yang ketiga, sikap yang buruk terhadap kepatuhan terhadap peraturan akuntansi yang ada. Yang keempat, rasionalisasi bahwa perusahaan lain membuat pilihan akuntansi yang tidak tepat atau sama. Kelangsungan usaha. Resiko kelangsungan usaha. Indikator. Seorang auditor akan menggunakan penilaian profesional mereka untuk menilai apakah asumsi kelangsungan usaha tersebut valid. Ada sejumlah indikator yang dapat menunjukkan bahwa asumsi kelangsungan usaha yang terjadi mungkin beresiko. Berikut beberapa indikatornya. Yang pertama, rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan, kerugian yang berkepanjangan, ketidakmampuan untuk membayar hutang saat jatuh tempo, kehilangan pelanggan yang signifikan. Jika seorang auditor mengidentifikasi faktor risiko yang menunjukkan bahwa asumsi kelangsungan usaha yang terjadi diragukan, mereka akan melakukan prosedur untuk mengumpulkan bukti mengenai setiap faktor risiko tersebut. Jika seorang auditor yakin masalah kelangsungan usaha yang belum terselesaikan, auditor tersebut akan menilai proses yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi sejauh mana risiko kelangsungan usaha.
Dan yang terakhir, jika seorang auditor menyimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha tersebut masih diragukan, prosedur lebih lanjut akan dilakukan oleh auditor tersebut. Resiko kelangsungan faktor mitigasi. Faktor mitigasi mengurangi resiko bahwa asumsi kelangsungan usaha yang terjadi mungkin diragukan. Misalnya, jika klien mengalami kekurangan uang tunai yang parah tetapi memiliki surat dari bank yang menyatakan bahwa mereka setuju untuk memberikan pembiayaan tambahan, surat tersebut mengurangi resiko bahwa asumsi kelangsungan usaha yang terjadi mungkin tidak valid. Selain itu ada beberapa faktor mitigasi lainnya, yaitu yang pertama surat jaminan dari perusahaan induk, ketersediaan aset non-inti, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan, kemampuan untuk menjual segmen bisnis yang tidak menguntungkan. Tata kelola perusahaan. Menurut AXX, tata kelola perusahaan sendiri terdiri dari aturan, sistem, dan proses dalam suatu perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, struktur tata kelola digunakan untuk memantau tindakan staf dan menilai tingkat resiko yang dihadapi. Di sini, kontrol sendiri dirancang untuk mengurangi resiko yang ada dan memastikan kelangsungan hidup suatu perusahaan di masa yang akan datang. ASX juga memiliki beberapa prinsip utama dan rekomendasi tersebut berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di ASX sendiri. Tetapi, tidak diharapkan semua perusahaan yang terdaftar akan mengikuti semua pedoman ini. Sebaliknya, ASX juga menyarankan agar semua perusahaan mempertimbangkan rekomendasi tersebut sebagai sarana untuk memperbaiki struktur perusahaan yang ada, serta meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya. Teknologi informasi. Di sini, seorang auditor juga akan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi oleh klien mereka berkaitan dengan teknologi informasi yang ada. Risiko yang berkaitan dengan teknologi informasi biasanya berhubungan dengan data-data yang ada di komputer. Biasanya, data-data tersebut tidak bisa diakses ke komputer tersebut. Selain itu, bisa terjadi kesalahan dalam pemrograman, kurangnya cadangan, dan hilangnya data yang ada. Kesalahan dalam pemrograman sendiri biasanya terjadi jika program tersebut tidak diuji secara menyeluruh, dan program baru dan perubahan pada program harus diuji secara ekstensif sebelum dioperasikan oleh klien. Perubahan sendiri dapat terjadi perubahan yang disengaja dilakukan oleh staf atau orang luar yang mendapatkan akses tidak sah ke sistem teknologi informasi kliennya tersebut. Ketika klien memasang sistem teknologi informasi baru, ada sejumlah resiko yang akan dihadapi. Selain itu, setelah menginstal juga terjadi resiko. Mungkin data yang ada bisa hilang atau rusak saat mentransfer informasi dari sistem yang ada ke sistem informasi yang baru. Prosedur penutupan. Saat menyelesaikan laporan keuangan, klien akan menutup akunnya untuk periode keuangan. Di sini, seorang auditor akan menentukan risiko yang terkait dengan prosedur penutupan klien mereka. Seorang auditor dapat memeriksa laporan ini untuk menilai keakuratan prosedur penutupan klien mereka saat menyiapkan laporan tersebut. Seorang auditor akan berencana untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan pengujian terperinci di sekitar akhir tahun. Ada sejumlah cara auditor dalam melakukan penilaian kecukupan prosedur klien. Seorang klien, jika ingin penilaian tersebut cukup, mereka harus melaporkan setiap bulan karena lebih cenderung memiliki prosedur penutupan yang lebih mapan daripada klien yang hanya melaporkan setiap tahun. Seorang auditor akan memeriksa keakuratan perhitungan akrual sekitar akhir tahun.
Di sini terdapat dua kasus. Yang pertama, jika auditor yakin bahwa klien mereka berada di bawah tekanan untuk melaporkan hasil yang baik, terdapat risiko bahwa pendapatan yang diperoleh setelah akhir tahun akan dimasukkan dalam pendapatan tahun berjalan. Yang kedua, jika auditor yakin bahwa klien mereka berada di bawah tekanan untuk memperlancar pendapatannya dan tidak melaporkan peningkatan yang tidak terduga, terdapat risiko bahwa pendapatan yang diperoleh sebelum akhir tahun akan dikeluarkan dari pendapatan saat ini. Dalam kedua kasus ini, seorang auditor akan menjamin transaksi yang dicatat mendekati akhir tahun ke dokumentasi sumber dan mengonfirmasi bahwa semua transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang sesuai. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.